Assalamualaikum Mbak Novi. Waalaikumsalam. Hari ini bisa semua videonya? Videonya apa namanya? Alhamdulillah bisa. Oke, oke. Mau nge-recap banyak hal. Mudah-mudahan bisa tertangkap. Oke, Jatisari sudah hadir. Marga Mulia. Harga mulia juga ada. Mm-mm. Saya Marga dulu. Mulia boleh mulai dibuka. Ya, silahkan ya, Bu Ci. Ya, terima kasih Ibu Novi. Kita mulai jam eh 9.52, 5 menit lagi ya. Karena kita akan banyak yang Ibu mau jelaskan terkait dengan ujian nanti kalian. Jadi ini sangat penting banget hari ini. Tolong semuanya yang memang masuk itu hadir dan menyimak baik-baik karena ini salah satu pelajaran yang penting banget. SMK Marga Mulia belum ada layarnya, belum dibuka. Oh ya, buat anak-anak udah terima yang buku cetaknya yang Ibu kasih kan ya waktu itu ya? Yang kelas 10 maupun kelas 11. Buku cetak. Iya, buku cetak yang dari Ibu kirim lewat WA grup kan waktu itu ada yang kelas 10 maupun kelas 11. Ada, Bu, tapi maksudnya tidak kebuka. Oh, Ibu kirim lagi ya, karena ini benar-benar penting banget buat persiapan ujian kalian. Ibu kirim di grup ya. Oke, Marga Mulia sudah buka. Sudah 9.53 kan buat waktunya karena kita mengejar juga materi. Ibu bisa buka dulu, Ibu mulai ya. Tolong kelas Marga Mulia di sini nggak ada yang duduk di depan layar? Ya, di absennya ini sebetulnya masih banyak yang harusnya hadir ya. Oke, Ibu buka dulu aja kelas hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara Ibu? Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak ya yang sudah hadir tepat waktu. Oke, sebelum mulai, Ibu mau memastikan kalian benar-benar sudah terima buku cetak yang berapa pertemuan yang lalu udah Ibu kirimkan. Itu karena ini kelas gabungan ya antara kelas 10 dan 11, bagi yang kelas 10 sudah mendownload bukunya, sudah pegang ya buku cetaknya. Kemudian yang kelas 11
Sudah Ibu barusan kirim ulang yang sebetulnya juga udah Ibu kirimkan yang memang bisa dipelajari sebelum-sebelumnya. Udah diterima ya di grup ya? Ya, Bu. Oke. Jadi kita hari ini kita benar-benar mau intensif belajar karena kita tinggal dua. Ini itu siapa yang keluar? Tolong kalau keluar izin ya. Mm-mm. Kita benar-benar mau mengejar waktu karena ada persiapan ujian. Kita di tengah bulan nanti mungkin kita udah harus menyelesaikan materi-materinya dan kita juga sudah harus apa ya fokus ke persiapan ujiannya ya. Di sini Ibu mau sharing. Jadi minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tugas-tugas apa aja yang dikejar supaya untuk memenuhi nilai-nilai kalian. Tapi di luar itu, kita kan memang ada ujian yang mengikuti dari induk ya, sekolah induk. Jadi di sini Ibu akan membantu persiapan kalian semaksimal kalian bisa ya. Biarpun mungkin beberapa ada yang masih belum paham atau eh, apa namanya tugasnya belum terkumpul, itu bisa dikejar ya. Cuma Ibu mau memastikan persiapan kalian itu yang terbaik gitu. Dan Ibu sudah rangkumkan kurang lebih. Ini Ibu akan sharing. Ya, ini yang Ibu sharing kemarin, kita ngomongin masalah tugas-tugas ya. Sampai di sini, beberapa juga sudah mengumpulkan tugas kelanjutannya. Bagi yang sudah ada tugas yang sudah dibuat, baik itu berupa makanan ataupun tugas-tugas lainnya, tolong difoto ya, termasuk makanan yang udah dibuat ya, dan dikumpulkan ke Ibu melalui WA. Ya, ini untuk penambahan nilai-nilai kalian. Nah, bagi persiapan ujian, ini Ibu sudah merangkumkan beberapa tuh yang sangat-sangat penting kita pelajarin. Ya, di sini kalian tolong simak baik-baik ya. Oke. Nah, untuk persiapan ujian kalian ya, itu nanti di tengah bulan itu kita akhiri materi kita, tapi semuanya fokus untuk mempelajari materi-materi ujiannya. Nah, ini yang sudah kita kurang lebih belajar dan apa namanya ada di buku cetak. Makanya Ibu kejar supaya kalian pegang semua buku cetaknya yang nanti akan kalian apa namanya baca di rumah masing-masing. Nah, ini Ibu mau nge-recap apa yang sudah kita pelajarin dan apa yang sudah apa namanya yang kurang lebih sejenis dengan apa yang sudah kalian pelajarin. Nah, di sini kan kalian juga ada yang kelas 11 ya, termasuk juga kelas 10. Nah, kemarin itu materi yang kita mulai itu di kelas 10, kemudian kita juga apa namanya rangkum juga untuk kelas 11-nya. Jadi untuk nanti persiapan pun kalian bisa baca detailnya di buku cetak. Nah, dimulai dari kelas yang kelas 10 dulu. Kita sudah belajar wirausaha kerajinan budaya non benda ya itu. Kemudian kenapa? Izin. Iya. eh Tolong jangan lama-lama ya yang izin ya, karena abis ini kita ada pelajaran mengenai perhitungan biaya yang mungkin sangat apa ya penting dan kalian harus pahamin. Nah, Ya, Bu. ya, yang kedua kita ini ada ini mirip dengan kelas 11 juga itu wirausaha kerajinan tapi yang dipelajarin adalah limbah bahan limbah ya yang berbentuk datar. Kemudian yang kedua itu wirausaha juga tapi transportasi. Yang untuk kelas 10-nya, yang kelas 11 itu adalah tentang sistem teknik ya.
Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana membudidayakan tanaman pangan di kelas 10, di kelas 11-nya itu membudidayakan pembenihan ikan. Kemudian yang 10, yang terakhir adalah materi makanan awetan nabati yang sekarang sedang kalian buat. Kemudian di kelas 11-nya itu makanan khas daerah ya. Jadi kurang lebih mirip-mirip tapi ada penambahan materi. Nah, dari materi-materi yang ada ini, semuanya itu mencakup ada empat bagian, yaitu bagian perencanaan. Ini kita sudah belajar bolak-balik ya, bagaimana mencari ide, bagaimana kalian membuat produknya gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita ada perancangan produksinya, itu tadi membuat produknya. Kemudian ada perhitungan biaya produksi yang sekarang kita lagi akan pelajari dan titik impas. Kemudian yang terakhir adalah promosi. Nah, di setiap materi ini itu mencakup 4 hal ini. Selalu ada merencanakan, merancang produksi, perhitungan biaya, dan promosi gitu ya. Jadi itu akan berulang tapi setiap materi sebetulnya bertambah kompleks, bertambah banyak detail-detail yang dipelajarin. Nah, kita sampai sebetulnya dalam materi kita sudah belajar perencanaan, kemudian perancangan produksi ya. Nah, ini yang penting banget yang mungkin kemarin-kemarin kalian sudah belajar sedikit dan mungkin secara awal-awal Ibu juga lihat ada beberapa yang menuliskan perhitungan biaya itu bagus sekali, tapi di sini kita akan pelajari secara teorinya ya. Nah, di sini ada perhitungan biaya produksi dan titik impas ya. Ini bisa kalian catat juga, bisa kalian resapi karena ini bisa jadi kalaupun di materi ujian akan menjadi materi yang penting gitu. Oke. Nah, kita langsung aja ya, kita masuk karena takutnya waktunya tidak mencukupi. Ibu akan memberikan contoh dari salah satu teman kalian yang membuat produk kerajinan berupa kaos sablon ya. Kita pakai salah satu contoh punyanya Dodi dari Marga Mulia. Nah, di sini kita coba hitung seperti apa sih cara menghitung biaya produksinya. Ya, di sini anak-anak tolong simak juga. Kalau ada yang nggak paham juga boleh angkat tangan bertanya. Dan bagi teman-temannya, apabila masih ada yang di luar, tolong diingetin supaya masuk. Kalaupun takutnya kalau disusul pemahamannya kurang ditangkap ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Di sini ini contoh ya, kita bagaimana sih menghitung biaya produksi kaos ini? Ya, kita mulai. Jadi ini bisa kita belajarnya ada tuh di buku cetak kelas 10 di halaman 22 dan 23 ya. Kalau kalian lihat tabelnya kurang lebih seperti ini. Ya, di sini ada biaya bahan bakunya berapa, kemudian dari bahan baku itu ada biaya tenaganya, kemudian ini sebetulnya kita udah pernah belajar dulu ya, ada namanya biaya overhead. Overhead itu adalah biaya lain-lain, ya seperti biaya listrik, kemudian mungkin biaya kirim, yang memang harus kalian keluarkan gitu ya. Kemudian habis itu kita total antara 3 biaya tadi, menjadi biaya produksi produk, ya. Kemudian, setelah barangnya jadi, kita kan kalau untuk dijual ke pembeli, kita nggak mungkin, hanya memberikan bahannya saja gitu, atau barangnya, tanpa dikemas. Nah, di sini kita hitung biaya kemasannya. Ya, bahan bakunya berapa, kemudian biaya untuk tenaga produksi kemasannya gimana, biaya overhead juga lain-lainnya berapa, kemudian total biaya kemasannya berapa, kemudian ditotal keseluruhan. Nah, ini adalah versi yang paling sederhana dalam perhitungan biaya.
Ya, jadi ini Ibu kasih contoh ya. Ini kalau mau kalian foto buat dipelajarin, kurang lebih contohnya boleh. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Misalnya, biaya bahan baku tuh apa sih? Biaya bahan baku tuh adalah bahan-bahan yang kalian perlukan untuk barang itu sendiri. Jadi kalau tadi contohnya kaos, berarti kan yang harus diperlukan ya kaos itu sendiri. Untuk di sini misalnya untuk membeli kaos polos itu sebanyak 1 lusin, misalnya harganya satuannya 30.000, di sini dikali 12 sehingga 360.000. Ini biaya yang kalian keluarkan. Kemudian misalnya itu tadi kan ada malin kundang yang dicetak di situ. Berarti ada cat sablon di situ. Misalnya harga catnya 20.000. Nah, di sini masuk biaya bahan baku gitu ya. Kemudian di sini ada biaya tenaga produksi. Nah, di sini kalian misalnya memerlukan jasa orang yang menyablon ya. Misalnya di sini jasa biayanya itu per lusinnya 50.000. Nah, itu masuk ke dalam tenaga produksi ya. Kemudian ada biaya overhead, misalnya ada ongkos kirim, ada listrik dan lain-lain. Itu sudah kalian catat misalnya sebesar 50.000 ya. Kemudian di situ langsung muncul biaya nggak bisa sih. Nah, di situ muncul totalnya ya. Jadi setelah ditambah jumlah ini dengan biayanya 480.000 ya. Ini biaya produksi produknya saja. Nah, kemudian yang kedua adalah biaya kemasan. Jadi karena ini sangat sederhana ya barangnya, mungkin kita hanya membutuhkan plastik bening untuk mengemas kaosnya. Jadi kita membeli plastik itu yang mungkin ada apa namanya, lemnya ya yang bisa dilipat gitu ya. Itu bisa jadi biaya misalnya 10.000 gitu ya. Karena kita membeli jadi tidak ada biaya tenaga produksi. Itu kita coret, overhead juga kita coret sehingga totalnya biaya produksi kemasan itu 10.000 saja ya. Jadi kalau di total ada biaya produksi dengan biaya produksi dengan total biaya kemasan itu adalah sebesar 490.000 per lusin. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini kan total semuanya ya, ibaratnya modal yang kita keluarkan. Atau kalau ini kan 1 lusin kan 12 pieces ya. Jadi persatuannya itu seharga dibagi 12 itu Rp40.833 ya. Ini yang kita sebut dengan namanya harga pokok produksi atau HPP. Gitu ya. Jadi ini yang kita temukan adalah ini biaya yang kita keluarkan kalau untuk menjadi satu buah kaos yang sudah tersablon dengan kemasannya harganya 40.000. Misalnya kita sudah survei, kita lihat rata-rata harga jual kaos itu harganya kita bisa apa namanya taruh harga 85.000 misalnya ya, kamu mau jual. Kemudian jadi laba kamu adalah 85.000 dikurang dengan 40.833. Jadi kamu mendapatkan keuntungan 35.167. Ya. Ini perhitungan yang sangat sederhana, ya. Sampai di sini cukup jelas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu langsung lanjutkan ya. Karena kita ada 3 jenis perhitungan. Ini adalah perhitungan yang paling sederhana ya. Sekali lagi, harga produksi ditambah dengan barangnya, ditambah harga kemasannya, kemudian kita dibagi menjadi harga pokok produksi, kemudian kita hitung dengan kita tentukan harga jualnya menjadi labanya, gitu ya. Ini nanti bisa dikalikan sampai sebanyak kalian produksi dan terlihat labanya berapa banyak.
Nah, itu yang perhitungan sebetulnya kita pelajari di kelas 10. Nah, karena juga di sini kita belajar di murid-murid di kelas 11, kita ada perhitungan yang mungkin lebih kompleks ya. Kita ada 2 jenis gitu ya. Di sini sebetulnya mengacu pada perhitungan makanan yang kemarin. Ibu kasih contoh misalnya, perhitungan, minuman lidah buaya, oke? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi sorry, ini masih di kelas 10 tapi yang di akhir ya, yang perhitungan makanan kalian. Ini bisa kalian terapkan di, perhitungan yang sudah kalian buat, makanan-makanan kemasannya. Jadi yang pertama, adalah investasi. Jadi kalau kalian nanti sudah menjadi sebuah industri kecil, kalian pasti akan membutuhkan investasi untuk alat atau mesinnya. Kayak misalnya, alat alat kompor, oven, atau apa yang memang udah siap untuk produksi. Jadi bukan sekedar wajan untuk rumahan gitu ya. Karena memang ini skalanya sudah lebih, besar gitu. Kemudian ada yang namanya biaya tidak tetap atau variabel. Sorry, ini harusnya variabel ya, pakai L. Kemudian juga ada yang namanya biaya tetap. Ya, jadi bedanya apa? Biaya tidak tetap dan biaya tetap. Biaya variabel atau biaya tidak tetap adalah biaya yang tidak selalu nilainya sama. Ya, jadi bisa berubah-ubah. Jadi contohnya kayak biaya bahan makanan kalian itu bisa menjadi biaya tidak tetapnya. Nah, untuk biaya tetapnya itu apa? Biaya tetap itu adalah biaya yang benar-benar kita ketahui nilainya akan sama terus gitu. Contohnya adalah biaya tenaga kerjanya. Jadi ibaratnya misalnya kita merekrut orang untuk bekerja menjadi pegawai kita atau bekerja sama dengan kita. Nah, kita akan memberikan upah gitu ya atau gaji. Misalnya kita upah 500.000 gitu. Nah, itu berarti kan biaya tetap, karena setiap bulannya kita mengeluarkan biaya yang sama. Nah, ini contohnya kayak di produksi makanan kemarin kan, Ibu bilang misalnya kalian, "Oh, saya tidak bisa memasaknya." Oke, kalian bekerja sama dengan tukang, yang bisa memasak gitu ya, juru masaknya. Bisa di kakak kalian, saudara kalian, teman kalian gitu, dan itu mengeluarkan biaya tetap, contohnya seperti itu. Kemudian juga ada total biayanya nanti, kemudian ada harga pokok produksi yang, kita sebut HPP tadi, kemudian ada harga jual yang kita tentukan, kemudian kita tahu ada pendapatan kotor dan juga ada pendapatan bersih, ya. Kita lihat contohnya seperti ini penghitungannya. Nah, ini, bisa kalian pelajari di buku cetak kelas 10, halaman 112 dan 116 bisa kalian baca juga. Jadi yang pertama tadi penjelasannya, investasi alat dan mesin, ini bisa kalian baca nanti. Intinya adalah kalian memerlukan, eee, alat dan mesin untuk memproduksinya, dan ini, khusus ya untuk, produksi makanan kalian, dan ini ibaratnya kita mengeluarkan modal di awal. Nah, contohnya tadi kan, Ibu kasih contoh adalah, minuman lidah buaya. Di sini yang diinvestasikan contohnya adalah beli cup sealer manual. Cup sealer tuh kalau kalian pernah beli minuman yang, apa namanya, ditutup gitu ya dengan secara mesin, bisa tertutup rapat pakai plastik. Nah, itu adalah cup sealer. Namanya ya. Nah, itu bisa jadi kalian sebagai modal kalian untuk membeli itu, untuk misalnya kalian mau usaha ya.
Di sini ada harganya tertulis 1.200.000 karena 1.200 karena dalam angka ribu ya. Jadi 1.500.000. Kemudian contohnya kalian harus membeli pisau, talenan, baskom, panci, kompor, literan, timbangan, pH meter, refraktometer, dan alat lainnya. Jadi ini benar-benar alat yang kalian investasikan atau modal awal untuk membuat ini. Kayak ada yang bikin keripik, ada yang apa mungkin yang diperlukan beda lagi. Misalnya sealernya tuh adalah sealer plastik untuk menutup kemasan dan lain-lain. Itu kalian bisa hitung di sini. Ya, di sini nanti dijumlahkan sampai mendapatkan jumlah total. Ya, di sini totalnya 5 juta. 5.040.000. Nah, di sini kita nih ya, jangan sampai apa namanya kalian jangan sampai tidak paham di sini. Di sini ada yang namanya biaya penyusutan per bulan. Artinya apa? Jadi, ini kan kalau kalian beli alat, makin dipakai terus-menerus, semakin hari alat itu akan punya umurnya. Bener nggak? Ya, jadi kayak mesin bisa jadi makin lama makin apa? Makin soak gitu ya, misalnya sampai akhirnya alat itu sudah tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi itu kita sebut dengan biaya penyusutan. Nah, di sini diperkirakan alat ini diinvestasikan selama 60 bulan. 60 bulan tuh artinya berapa lama sih? Itu adalah 5 tahun ya, dibagi setahun dibagi 60 dibagi 12 itu kan berarti 5 tahun. Jadi alat ini modal kamu selama 5 tahun gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Penyusutannya. Jadi total biaya yang sudah keluar 5.040.000 itu dibagi dengan 60 bulan atau 5 tahun tadi. Keluarlah angka 84 ya. Jadi total investasi dan umur alatnya itu adalah keluar angka 84. Gitu ya cara ngitungnya ya. Jadi di sini mungkin kalian memang ibaratnya dari tabungan kalian, kalian mengeluarkan modal nih 5 juta atau kalian meminjam ke koperasi ya 5 juta. Di sini kalian harus hitung ada biaya menyusut karena nanti setelah 5 tahun bisa jadi alat-alat ini sudah tidak bisa berguna seperti baru gitu. Nah, di sini cara menghitungnya seperti itu ya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita belajar yang namanya biaya tidak tetap atau variabel. Jadi, biaya tidak tetap ini biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksinya, ya. Kalau kita produksinya sebesar bulan ini memang misalnya mau lebaran, banyak banget peminatnya, berarti kita produksi sangat banyak. Kemudian setelah lebaran menyusut, kita produksinya sedikit. Nah, itu artinya sifatnya tidak tidak tetap. Jadi ini bisa meliputi bahan baku dan bahan kemasan, ya. Nah, ini contohnya biaya-biaya yang tidak tetap itu seperti apa sih? Ya, jadi bahan bakunya seperti tadi contoh kita belajar kan lidah buaya ya. Jadi lidah buayanya itu bisa jadi tidak harus selalu segitu gitu dan harganya juga berubah-berubah. Sirupnya juga, kemasannya, tutup mangkok, kardus, sendok, dan lakban. Ini biaya-biaya yang tidak tetap. Ya, ini bisa kita kalkulasikan bisa dalam per bulan. Jadi untuk dalam pembukuan wirausaha tadi setelah investasi sudah terhitung dalam jangka waktu 5 tahun, ini per bulannya setelah kita sudah memulai produksi, kita hitung gitu ya. Di sini setelah dijumlah produksi dalam sebulan ini 1.039.75 ya. Jadi jumlah per bulannya itu adalah 20.795 ya. Oke, kita lanjut lagi dulu. Nah, di sini juga ada yang namanya biaya tetap.
Kalau tadi nggak tetap, nah biaya tetap ini Ibu udah jelaskan dia selalu sama gitu ya. Jadi biaya tetap ini tenaga kerja ya, kemudian tadi penyusutan alat, kemudian harga gasnya tiap bulan kita memang sudah alokasikan dana gas misalnya satu botol gas gitu ya misalnya. Nah, itu yang kita sudah perkirakan. Nah, di sini kalau contohnya misalnya kalian mempekerjakan ada tenaga kerja tetap 6 orang dengan upah per bulannya 750.000 itu dikali 6 berarti tenaga kerjanya 4.500.000. Kemudian kalian juga sudah menghitung biaya listrik dan air yang keluar rata-rata itu mungkin sekitar bisa dikalkulasi 1.500.000. Kemudian biaya gasnya juga kita bisa hitung itu misalnya 1.200.000. Kemudian juga yang tadi kita sebut penyusutan alat yaitu 84.000 ya di sini. Kemudian juga kita hitung ada biaya lain-lain yang mungkin tak terduga keluar, kita alokasikan 100.000. Sehingga biaya total per bulannya setelah dihitung total adalah sejumlah 7.384.000. Ya, jadi ini tinggal dijumlahkan saja. Dari per bulan itu kalau kita hitung per harinya, kita bagi dengan 30 hari sehingga nilainya Rp369.200 ya. Ini sudah terlihat jadi biaya tetap untuk produksi kita pengusaha minuman lidah buaya ini adalah sejumlah 369. Ya, itu cara menghitung biaya tetap. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita sudah punya tadi biaya tidak tetap dan biaya tetap, kita total jumlahnya seperti di pelajaran tadi penghitungan kaos tadi. Ya, jadi ada biaya penghitungan total. Di sini penghitungan total biayanya yaitu biaya variabel yang tidak tetap tadi yang 1 juta dalam per bulannya, per harinya dengan ditambah biaya tetap itu 369 muncullah biaya sebesar 1.408.950. Ya, jadi di sini kalian muncul total biaya keseluruhannya dengan penghitungan biaya tidak tetap ditambah biaya tetap. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau tadi di perhitungan kaos, kita juga ada yang namanya di sini juga ada namanya HPP. Nah, HPP ini sangat kalian butuhkan untuk tahu setelah kalian sudah jadi nih satu gelas minuman lidah buaya, itu tuh harga produksinya jadinya berapa sih setelah ada tenaga kerjanya yang 6 orang, setelah dihitung dengan listrik segala macam. Cara menghitungnya adalah biaya total produksi tadi kan sudah ketemu tuh 1.408.000 dibagi dengan berapa banyak produksi yang akan kalian produksi. Ya, jadi kalian memproduksi 500 cup lidah buaya dengan harga total biaya itu. Jadi total biaya dibagi jumlah produksi, keluarlah angka harga 1 cupnya itu adalah 2.818 ya. Jadi 1 cup ini sudah kalian hitung semua dan sudah kalian memodali untuk menjadi itu sampai jadi sebesar 2.818. Nah, ini artinya angkanya sudah keluar, kalian siap jual. Nah, harga jual itu kita dari mana sih kita bisa
tahu harga jualnya. Nah, harga jual itu kita setelah tahu harga HPP, kita lihat ke pasaran ya. Kita lihat produk-produk pesaing. Oh, ternyata ada nih lidah buaya yang dijual harganya 5.000 sampai dengan 7.000. Nah, karena kita mungkin ibaratnya produksi baru ya, dan kita mau bersaing memasuki pasar ya di situ, kita modalnya 2.800. Kita jual deh yang harga terendah dibanding harga pasaran. Ya, di sini kalian patok harganya 4.000 supaya kalian juga mendapat pembeli lebih banyak karena harganya murah gitu ya, dan kalian masih untung di situ. Nah, dengan harapan tingkat konsumen harganya itu 4.500 sampai 6.000 sehingga kalian mendapatkan harga yang sangat bersaing di sini, harga yang murah. Nah, kemudian kalau kita hitung dulu yang namanya pendapatan kotor ya. Jadi kalian kan jual 4.000 harganya. Kalian punya sudah memproduksi 500 cup. Artinya pendapatan kotor itu adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan harga produksi kalian. Ya, jadi kalian tinggal kalikan saja 500 pieces, 500 cup dikali dengan 4.000 rupiah. Jadi, kalau kalian berhasil menjual 500 cup, kalian mendapatkan uang penerimaan kotor itu sebesar 2 juta rupiah. Ya, ini baru angka kotor. Ya, jadi kalau misalnya kalian bikin keripik singkong gitu ya, modal kalian 500 rupiah, tapi kalian jualnya 2.500 ya, berarti gitu, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa kalikan dulu 2.500 dengan berapa pieces yang kamu produksi. Apakah ada 100 bungkus. Nah, itu tinggal dikali. Nah, untuk menghitung laba atau pendapatan bersihnya adalah penerimaan kotor ya, pendapatan kotor dikurangi dengan total biaya. Jadi, tadi kalian kan sudah menjual 4.000 untuk 500 cup dengan nilai 2 juta. Kalian udah terjual semua nih, ludes habis barang kalian. Nah, 2 juta dikurang hasil yang sudah kalian keluarkan semuanya itu kan 1.408.950. Jadi itu dikurangin sehingga mendapatkan angka itu adalah laba keuntungan. Laba itu adalah keuntungan bersih kalian sebesar 591.050 rupiah. Gitu. Jadi kurang lebih urutan perhitungan biaya untuk contohnya tadi kita membuat produksi rumahan ya, minuman lidah buaya bisa kalian ukur dengan rincian kurang lebih perhitungan seperti tadi. Ya. Oke. Jadi kita sudah belajar ada 2 jenis ya, yang tadi sangat sederhana dengan contoh kaos. Kemudian yang kedua ini adalah perhitungan yang lebih kompleks, lebih banyak jenisnya, itu dengan contoh biaya minuman lidah buaya. Sampai sini cukup dipahami nggak, anak-anak? Ya, ini nanti Ibu juga bisa share ya. Kenapa? Cukup. Sorry, nggak dengar kenapa? Cukup. Cukup ya, oke, alhamdulillah. Jadi nanti Ibu akan juga share. Nah, ini apa namanya? Ini berlaku untuk keseluruhan wirausaha yang kalian sudah pelajari dan akan pelajari ya. Dua perhitungan, cara perhitungan. Nah,
Oke, sekarang simak baik-baik karena ini cukup apa ya, agak rumit untuk dipahamin. Ini materi kelas 11, kita mempelajari perhitungan juga yang kita sebut dengan perhitungan titik impas atau break even point. Ada yang pernah dengar break even point nggak di sini? Enggak, Ibu. Sudah. Udah. Nah, oke. Nah, di sini kita belajar bagaimana sih kita menghitung titik impas ya. Oke, kita lihat dulu buku cetaknya. Kelihatan nggak buku cetak? Oh, sorry. Oke, ini kalau kalian mau belajar lebih lanjut ya, di kelas 11 itu di halaman 56 ya. Ini udah Ibu garis bawahi beberapa apa namanya? Yang penting-penting ya. Penjelasan-penjelasannya nanti bisa kalian baca sendiri juga. Oke, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar masuk di materi perhitungan break even point. Ya, break even point itu apa sih? Jadi break even point itu adalah mempelajari, menganalisa antara hubungan biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Nah, break even point itu keadaan di mana perusahaan atau kita mungkin nggak sebut perusahaan dulu ya, kita menyebutkan sebuah usaha. Bisa jadi perorangan, kalian kan sudah menjadi seorang pengusaha ya, biarpun baru perorangan. Misalnya nanti kalian bekerja sama dengan orang sebagai tim, itu kalian menjadi sebutkan sebagai perusahaan misalnya ya. Nah, ini di mana titik di keadaan ini tidak memperoleh laba, tapi juga tidak menderita kerugian. Jadi di sini tuh titik impas. Titik benar-benar kalian sudah tadinya mengeluarkan modal, kalian sudah mengeluarkan biaya di awal, mungkin pinjam koperasi segala macam, sampailah kalian menghitung keseluruhan dan apa namanya, usaha kalian sudah berjalan beberapa lama, sampailah di titik semuanya itu modalnya impas, sudah bisa dikembalikan. Ya, jadi tidak ada hutang lagi, tidak ada kekurangan lagi biayanya, tapi juga tidak ada kelebihan, tapi benar-benar nol, impas. Itu kita sebut dengan BEP atau break even point. Jadi ini sangat penting banget buat seorang pengusaha. Ini manfaatnya adalah pertama untuk alat perencanaan untuk menghasilkan labanya, kemudian juga kedua memberi informasi sehingga mengenai berbagai tingkat volume penjualannya dan kita bisa melihat kemungkinan dapat labanya berapa. Kemudian yang ketiga untuk evaluasi laba kita. Kemudian juga untuk mengganti sistem laporan dengan grafik sehingga mudah dibaca. Ya, jadi dalam ujian bisa jadi ini keluar ya. Jadi kita nanti harus bisa apa sih pengertian dan manfaat BEP ini gitu. Jadi kalian pelajarin. Nah, komponen-komponennya yang ada dalam BEP ini adalah tadi juga kita sudah belajar itu yang namanya biaya tetap atau fixed cost dalam bahasa Inggrisnya ya. Istilahnya adalah fixed cost, biaya tetap. Tadi ya kayak biaya gaji karyawan ya. Jadi biaya ini akan tetap terus. Jadi kayak juga biaya gas itu yang sudah kita rencanakan keluarnya akan seperti itu aja terus seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah biaya variabel variable cost atau biaya tidak tetap. Tadi juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga itu adalah harga jual. Itu juga kita sudah kurang lebih tahu bagaimana cara menentukannya. Jadi kita pelajari di pasaran sana, kita perbandingkan ya, mereka menjual berapa, kita lihat dengan kita memproduksinya berapa. Jadi kita akan lihat selisihnya yang akan menjadi laba.
Nah, dalam BEP ini kita ada 2 rumus. Yang pertama itu adalah merupakan rumus yang menjadi dasar unit, ya. Jadi kita bisa melihat jumlah barang, berapa unit jumlah barang atau jasa yang dihasilkan untuk mendapatkan BEP. Jadi satuannya adalah berapa banyak unitnya. Unit itu adalah produk kalian, ya. Itu dengan rumus BEP sama dengan FC atau fixed price dibagi dengan P dikurang VC, ya, variable cost-nya, ya. Kemudian ada dasar penjualan yang berdasarkan rupiah di sini, ya. Dengan rumusnya FC dibagi dalam kurung 1 kurang VC per P, ya. Ini nanti ada penjelasannya. Jadi, di sini kita melihatnya dalam angka rupiah. Jadi, tadi ya, titik impasnya bisa dari unit, bisa dari berapa rupiah. Oke. Jadi di sini kita, lihat nanti keseimbangan dari total biayanya. Nah, di sini, kalau bisa kalian, mau catat boleh atau nanti kalian, lihat di buku cetak ya. BEP tadi singkatan break even point, kemudian FC rumusannya itu kan FC ya, itu adalah fixed cost atau biaya tetap, P itu adalah harga produknya, kemudian dikurang dengan variable cost atau biaya tidak tetap. Kemudian kalau BEP dalam rupiah itu hampir mirip, cuma ada angka FC sama dibagi di angka 1 dikurangi VC dikurang TR. TR itu adalah total revenue atau penerimaan, ya. Oke, ini agak kompleks nih, nanti kalian bisa baca juga di buku cetaknya. Nah, oke, kita kembali dulu ke yang Ibu sudah rangkum. Ini ya, jadi tadi, kalau kita lihat, Ibu sudah salin ulang, kita perhitungan BEP ada 2 tipe, yang melihat dari unit dan melihat dari rupiah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita, runut satu-satu ya contoh perhitungannya. Coba kalian simak baik-baik ya. Kita coba menghitung BEP dengan contoh sebuah produk kerajinan, ya. Ini, contohnya ada rencana penjualan produk kerajinan tahun 2016 ya contohnya. Nah, produk kerajinan seorang wirausaha ini nih punya 2 produk, ya. Dia sebut produk A, kita namakan saja deh misalnya, yang satu produknya adalah produk kaos ya, yang kedua adalah produk, kipas misalnya ya. Jadi yang A adalah kaos, B adalah produk kipas. Nah, sebuah perusahaan ini mau menghitung bagaimana BEP-nya, ya. Di sini. Jadi kita data dulu informasinya. Di produk A atau produk kaos, jumlah unitnya, jumlah, satuannya itu adalah 15.000, ya. Kemudian harga satuannya ini jangan, Ibu nggak jadi sebut kaos dan, kipas ya, karena nih harganya, cukup murah ya. Jadi kita sebut saja harga, tetap produk A dan B ya. Jadi, kita punya 15.000 unit atau 15.000 barang dengan harga satuannya itu Rp1.000,
Ya, jadi kalau di total itu harganya 15 juta. Itu untuk satu produk ya, produk A, ya. Harganya 1.000, banyaknya 15.000, jadinya kalian punya 15 juta. Kemudian yang produk B, ya, di sini harganya satuannya itu Rp750, ya. Dengan kalian punya 10.000 unit atau 10.000 barang, ya. Di sini datanya berarti 7.500.000 nilainya totalnya, ya. Kemudian biaya variabelnya, ya, biaya tidak tetapnya. Untuk jumlah yang sama ya, 15.000, biaya tidak tetap produk A itu Rp500, ya, atau dijumlah dengan 7.500.000. Kemudian biaya variabel yang produk B itu Rp300, karena dia jumlahnya 10.000 dengan nilai 3 juta. Nah, ini kan biaya tidak tetap ya. Untuk biaya tetap keseluruhan produk A maupun produk B itu nilainya 5 juta dalam setahun. Ya, ini data yang kita miliki untuk sebuah produk kerajinan A dan B dalam setahun. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita coba cara menghitungnya ya dalam menentukan BEP di rumusan rupiah, ya. Di sini kita bisa menentukan keseluruhan dalam rupiahnya dengan rumus, ya. Ini BEP-nya kan kita belum tahu nih. Nah, tadi fixed cost atau biaya tetap itu sudah kita lihat di sini dengan nilai 5 juta. Ya, kita masukkan di sini di atas. 5 juta rupiah. Kemudian dibagi dengan, ini rumusnya 1 dikurang variable cost. Variable cost kalau kita lihat di sini adalah, kan ini ada 2 produk ya, A dan B. Berarti berapa variabelnya? Artinya 7.500.000 ditambah 3 juta. Ya, karena ada 2 variabel, A dan B. Nah, kita masukkan di sini. Ya, 7.500.000 tambah 3 juta. Nah, dibagi dengan total revenue, ya. Total revenue itu adalah pendapatannya yang ditotal. Nah, di sini kita juga sudah lihat pendapatan kita untuk produk A adalah 15 juta, untuk produk B pendapatan total adalah 7.500.000. Nah, ini harus kita total juga. Nah, jadi di sini harga totalnya dari produk A 15, produk B 7.500.000, ya, ditambahkan. Nah, ini 7.500.000 ditambah 3 juta dibagi 15 juta ditambah 7.500.000. Kalian kan sudah belajar matematika ya? Nah, dari sini keluarlah angka 0,47 setelah diperhitungkan ya. Nah, jadi ini kan biaya tetapnya tadi dibagi dengan 1 dikurang 0,47. 1 kurang 0,47 keluar angka adalah 0,53. Ya. Jadi biaya tetap dikurang 0,53 keluarlah angka BEP sebesar 9.433.962,26 ya, dengan pembulatan. Nah, kurang lebih muncul di sini langsung terlihat biaya BEP kalian dalam rupiah ya. Ya, sampai sini cukup dipahamin ya. Jadi cara menghitungnya kalian bikin dulu tabel apa namanya? Pembukuan keuangan kalian, dimasukkan ke dalam rumus, keluar deh angkanya. Ya, bisa kalian hitung jadinya 9 juta. Itu kalau dalam rupiah. Nah,
Rumus kedua, bagaimana menentukan BEP dalam unit. Satuan unit tuh satuan barang, ya. Dengan menggunakan data yang sama, itu berarti kita akan ada dua nilai. Karena kita menghitung nilai produk A berapa, produk B berapa. Ya, cara kita mulai dulu dari produk A. Cara menghitungkannya dengan rumus yang kita juga sudah lihat di sini, BEP per unitnya adalah fixed cost yang seharga 5 juta tadi dibagi adalah jumlah dari produk kalian dikurang variabel cost-nya, ya. Apa namanya? Bukan jumlah produk, sorry. P adalah harga jual satuannya. Ya, jadi di sini harga fixed price cost kalian adalah 5 juta. Ya, tadi kan di sini udah ada datanya nih. Biaya tetapnya 5 juta. Kemudian dibagi harga jual per unitnya, di sini juga ada kelihatan ya harga jual per unit kan 1.000 nih dijualnya. 1.000 dibagi biaya variabel. Biaya variabelnya kan di sini kelihatan. Ya, di sini. Ada 7.500.000. Sorry. Ada 500 biayanya. Jadi ini unit ya, bukan harga. Unit 500. Jadi 1.000 dengan si 500 ini perbandingannya. Ya, jadi 5 juta dibagi 1.000 dikurang 500. Jadi terlihat BEP-nya adalah 5 juta dibagi 500 adalah 10.000 unit. Artinya, kalau produk A sudah terjual sebanyak 10.000 unit, artinya kalian mencapai titik BEP. Ya, kalian impas. Kalian sudah tidak ada hutang karena sudah impas dengan hitungan unit. Itu di produk A. Nah, kalau di produk B sama aja, cuma yang dimasukkan itu adalah data dari produk B, ya. Total biaya tetap kan sama ya, 5 juta. Nah, kalau produk B per unitnya di sini unit, produk B adalah 750 dengan biaya variabel Rp300. Di sini artinya 5 juta dibagi 750 dikurang Rp300. Nah, keluarlah dengan perhitungan yang sudah dikalkulasi, totalnya sebanyak 11.111 unit totalnya. Ya, jadi kalau produk B adalah 11 ribuan, kalau produk A 10.000 unit. Ya, dengan rumusan seperti ini. Ya. Oke, kurang lebih untuk pelajaran menentukan BEP dengan contoh rumusannya, dengan contoh soalnya juga, seperti inilah yang bisa kalian pelajari ya. Jadi ini semua hanya contoh soalnya. Angka ini bisa berganti-ganti tergantung dengan usaha, harga jual, harga biaya-biaya yang kalian keluarkan ya. Itu tergantung dari apa yang akan kalian hitung nanti. Tapi cara penggunaan rumusnya itu akan sama semuanya ya. Dan kita juga sudah tahu mana yang menjadi fixed cost, mana yang menjadi variable cost, ya, mana harga jual, dan total penjualan yang sudah kalian dapatkan nantinya. Oke, jadi kita sudah menuntaskan ya materi semua tentang perhitungan biaya, ya. Jadi seperti yang di awal Ibu sudah jelaskan,
apapun wirausaha yang kalian jalani, kalian pelajarin, itu mempunyai 4 materi, ya. 4, di hari ini Ibu sudah jelaskan semua tentang cara perhitungan biaya-biaya produksinya, termasuk juga break even point atau titik impasnya. Ya, jadi ini Ibu bisa nanti share juga slide-nya, tapi semua bisa kamu pelajarin ya di buku cetak kalian yang kelas 10 maupun kelas 11 yang untuk di BEP-nya. Di halaman 56 sampai dengan 62. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gimana sudah? Oh, udah cukup. Sampai tangan. Di bapak. Moga-moga cukup jelas ya, karena apa namanya, ini untuk persiapan ujian kalian, mumpung kalian masih punya waktu beberapa minggu, kalau ada yang masih bingung, ada yang belum ngerti, tolong segera disampaikan ke Ibu ya. Ini kurang lebih mungkin apa namanya, ini bisa berhubungan dengan pelajaran matematika ya. Jadi kalau cara menghitungnya, ini sebetulnya lebih sederhana dari pelajaran matematik ya, karena penjumlahan dan pembagian ya. Perkalian, penjumlahan, pembagian, harusnya kalian sudah belajar semua. Cuma yang harus kalian pahamin adalah materi soalnya. Soalnya itu terdiri dari tergantung dari usaha, ya, nilai usaha yang sudah kalian pelajarin, gitu. Ya, oke. Di sini kalau saat ini belum ada pertanyaan, nggak apa-apa, kalian renungkan dulu, kalian apa namanya, pahamin baik-baik dulu sambil kita lihat di buku cetaknya yuk. Oke. Ini rangkuman dari yang tadi sama. Jadi Ibu sudah rangkumkan tadi di slide. Nah, jadi kalaupun nanti ujian bisa jadi materi BEP ini bisa keluar ya. Jadi kayak hitunglah BEP dari salah satu usaha kerajinan gitu ya. Jadi bisa jadi nanti kalian menghitung sendiri BEP-nya gitu ya berdasarkan rumusan tadi. Oke. Pengertian BEP juga kalian pahamin ya. Nah, untuk materi keseluruhannya, jadi Ibu ulangin ya, tadi itu udah Ibu jelaskan keseluruhan tentang materi perhitungan produksi ya, biaya-biaya yang keluar yang kalian keluarkan sampai kalian dapatkan. Nah, mungkin kilas balik untuk biaya untuk perencanaan. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. Bagi yang di kelas 11, kalian bisa pelajarin contohnya nih di buku cetak kalian di halaman 8 ya. Ini juga sama buat kelas 10 juga kita tentang materi kerajinan. Yang bedanya adalah satu kerajinan inspirasi budaya non-benda. Kalau yang buat di kelas 11, kerajinannya membuat dari limbah, ya, limbah usaha berbentuk bangun datar. Ya, di sini harusnya udah pada tahu ya artinya limbah tuh apa? Limbah itu adalah sisa produksi, ya. Bisa jadi orang melihatnya sebagai sampah, ya. Jadi kayak remah-remah atau potongan-potongan perca kain itu adalah limbah ya. Kalau
di kelas 10 kita belajarnya dari bahan baku apapun ya yang bisa kalian dapatkan. Kalau ini khusus dari bahan limbah ya. Limbah itu ada yang organik sama anorganik ya. Organik itu limbah yang bisa membusuk ya. Yang kedua anorganik itu yang limbah-limbah produksi yang tidak membusuk ya, kayak dari plastik ya, misalnya gelas-gelas plastik, botol-botol, kaleng-kaleng gitu ya, itu anorganik. Nah, di sini kalian pelajarin juga karena di ujian suka disuruh untuk membuat perencanaannya. Di sini sebetulnya kita sudah belajar, cuma Ibu ulangin sekilas ya. Jadi ketika kita belajar wirausaha, misalnya di sini kerajinan, kita memulai dengan merencanakannya dulu. Perencanaan usaha. Mau itu usaha kerajinan limbah kek, atau usaha kerajinan budaya non benda, atau kerajinan makanan, bukan kerajinan, membuat bahan makanan awetan, semua dimulai dari merencanakan, ya. Kita udah belajar ya, pertama kali kita harus melakukan ide, mencari idenya dan peluangnya, ya. Di sini ide dan peluangnya itu sudah kita pelajarin. Cuma di sini akan Ibu tambahkan dengan analisa SWOT. Ya, kita langsung aja sekilas. Ini bisa kalian baca juga di buku cetak kalian. Di sini apa namanya? Kita sebutkan tadi ya limbah organik, limbah anorganik. Kemudian di sini yang kita buat adalah limbah dengan bentuk bangun datar ya atau 2 dimensi ya. Jadi barang-barangnya itu apa ya, rata ya. Contohnya itu bisa kalian membuat keset ya, keset dari perca itu contohnya. Nah, ini dimulai dengan membuat ide. Ini semua udah tahu ya, kita udah belajar berulang kali. Nah, yang mungkin belum kalian tahu adalah membuat analisanya dengan analisa SWOT. Ada yang pernah dengar nggak analisa SWOT itu apa? Belum ya? Oke. Di sini, kalau kalian belajar bahasa Inggris juga, SWOT itu adalah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ya, bahasa Indonesianya adalah kekuatan, menganalisa kekuatannya apa, weakness itu adalah kelemahannya apa, kemudian opportunity adalah peluangnya apa, threat itu ancamannya apa. Ya, itu adalah singkatan dari SWOT. Jadi, ketika kalian udah mau memulai bisnis, usaha, selain membuat ide, kalian harus membuat analisa dulu. Jangan sampai kalau nggak pakai analisa, usaha kalian itu gagal. Ya, karena kalian hanya main bikin aja usahanya. Padahal di situ ada yang harus kalian pelajari dulu. Nah, kalau dari internalnya, itu adalah kekuatannya dan kelemahannya. Itu kita harus analisa secara internal ya, apa kekuatan dari usaha kita dan apa kelemahan dari usaha kita. Itu analisa internal. Nah, kalau analisa eksternal itu adalah OT-nya, yaitu peluangnya atau opportunity-nya apa dan ancamannya apa dari luar atau bisa dilihat dari pesaing-pesaing kita. Ya. Jadi ini bisa jadi dalam ujian juga kalian bisa disuruh untuk membuat analisa dengan mempelajari analisa SWOT. Jadi tujuannya itu adalah untuk bisa melihat usaha kita menguntungkan atau enggak. Ya. Jadi kita mana ya contohnya. Nah, contohnya ya dalam tugasnya atau bisa jadi dalam ujian kalian bisa disuruh membuat seperti ini. Produk kerajinan kalian gitu ya, misalnya mau menjual apa ya. Kemarin kita sudah belajar produk kerajinan. Misalnya kalau di sini tadi kan dari limbah.
kalian pikirkan kira-kira bisa dari limbah bisa membuat kerajinan apa ya? Kayak tadi Ibu kasih contoh adalah keset dari perca. Ya. Di sini kalian tulis produk kerajinan yang akan dijual, keset perca. Keset tuh alas buat di lantai ya. Kemudian konsumen yang akan dituju siapa sih? Ya, ini tentunya ibu-ibu rumah tangga, karena biasanya ibu-ibu nih yang membutuhkan keset untuk di rumahnya masing-masing. Kalau anak kecil kan nggak kepikiran akan membeli keset ya. Jadi konsumennya udah langsung kita tuliskan. Ke target yang utamanya, yaitu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu rumah tangga yang ingin kebersihan di rumahnya. Nah, kemudian kita analisa. Nah, ini bisa nanti di rumah kalian coba sendiri untuk membuat analisa kalian sendiri ya. Di sini bisa apa namanya? Bisa memakai eksplorasi diri kalian sendiri. Jadi tidak ada hafalan atau materi yang baku dalam menuliskan ini karena ini tergantung dari produk usahanya. Ya. Jadi misalnya produk kerajinan keset. Di sini kamu bisa menuliskan kekuatannya atau strength-nya apa gitu dari perca ini. Ini dari sisi internalnya atau dari kalian sebagai seorang produsennya. Di sini kalian sebutkan bahwa kekuatannya adalah karena ini dari limbah, produk ini memerlukan modal yang sangat sedikit. Kalian hanya tinggal mencari sisa-sisa kain potongan yang ada. Kalian bisa ke tukang jahit ya, atau mencari pakaian-pakaian yang sudah jelek, yang sudah tidak dipakai lagi ya, untuk kalian gunting-gunting menjadi perca. Ya, kekuatannya itu. Ya, modalnya sangat kecil. Itu contohnya ya. Dan ini dari sisi internal ya. Kemudian kita lihat kelemahannya. Nah, ini kalian analisa sendiri, apa ya kelemahannya ya kira-kira dari membuat produk ini. Misalnya saat ini kalian belum tahu apa namanya penggunaan bahannya gitu ya. Misalnya kelemahannya, oh kain perca ini jenisnya bermacam-macam, ada yang mungkin tidak sama. Jadi ada kesulitan dalam pembuatan ya. Misalnya itu menjadi kelemahan ya. Itu secara internal. Itu bisa kalian tulis dalam analisa ini. Kemudian berikutnya adalah peluangnya. Ini peluang dan ancaman ini adanya di sisi luar produksi ya, luar diri kalian ya. Jadi di pasaran. Kalian lihat peluangnya apa kayak produksi perca keset ini. Peluangnya adalah harganya bisa jadi murah ya. Karena di luaran sana keset-keset yang ada itu mungkin bahan bakunya bukan dari bahan bekas sehingga harganya lebih mahal. Misalnya itu. Jadi kalian punya peluang untuk bersaing dengan harga yang murah gitu ya. Jadi itu dilihat dari sisi luar. Itu peluang. Kemudian ancaman kita lihat juga dari sisi luar. Biasanya ancaman ini kita lihat dari persaingan produk-produk yang sejenis. Nah, misalnya kalian lihat di sekitar kalian, oh ternyata di pasar sudah ada produk yang sejenis. Nah, kalian tulis itu sebagai ancaman bahwa sudah ada produk keset perca di pasaran gitu ya yang menjual hal yang sama. Artinya itu kalian bisa menjadi persaingan sehingga produk kalian menjadi susah laku karena sudah ada produk yang sama gitu ya. Tapi jangan khawatir. Di sini ada yang namanya promosi juga nantinya yang bisa kalian lakukan. Ada juga kalian mencari bagaimana supaya kalian bisa membuat produk kalian lebih baik dari produk pesaing. Ya, itu nanti akan kalian tulis di peluangnya juga. Misalnya, kalau di produk pesaing, contohnya pembuat apa namanya
kesetnya itu warnanya kurang menarik. Nah, di peluang kalian bisa membuat kesetnya itu dengan perca yang warna-warni sehingga terlihat lebih estetik ya, lebih menarik. Nah, itu sebagai peluang sehingga nilai jual kalian lebih tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini bisa kalian tuliskan, misalnya ada pertanyaan mengenai analisa SWOT, kalian tinggal tulis berdasarkan produk yang kalian sudah lontarkan idenya. Ya, dari sini kalian akan melihat, oh ini ada potensi, bisa penjualannya baik atau tidak gitu. Sama juga misalnya kalian bisa membuat SWOT kalian dari produk makanan, kayak misalnya keripik singkong. Kekuatannya apa? Dari sisi internal, kekuatannya adalah, oh keripik singkong buatan saya itu renyah, ya, sangat crispy gitu ya. Kelemahannya misalnya untuk mencapai crispy tadi ternyata membutuhkan proses yang lebih rumit gitu ya, itu kelemahan misalnya. Jadi membuatnya lebih lama misalnya seperti itu. Tapi di sini kalian juga bisa sebut peluangnya apa. Peluangnya lihat di luaran sana, peluangnya adalah produk singkong itu rata-rata banyak yang keras. Nah, peluang yang saya buat ini punya kelebihan sangat crispy gitu. Itu sebagai peluang. Ancamannya apa? Misalnya produk keripik singkong itu sudah sangat banyak di mana-mana ya. Jadi kalian akan menulis ini orang akan melihat produk saya akan bersaing dengan banyak produk keripik singkong lainnya. Itu sebagai ancaman. Bisa jadi ada 5 jenis produk keripik singkong yang sama gitu. Itu sebagai ancaman. Artinya kamu lari lagi ke peluang lagi. Apa yang membuat keripik singkong kamu diminatin lebih dari produk keripik singkong yang lain gitu. Jadi ini kalian tulis terus gitu ya, supaya menjadi analisa yang tajam. Gitu ya. Oke, kita sisain lagi nih, masih ada waktu, Ibu maksimalin, kita lihat lagi buku cetaknya ya. Di sini ada yang masih belum jelas tentang analisa SWOT? Oke, kalian kalau misalnya kurang jelas bisa kalian baca, atau kalau mau kalian tanya juga besok-besok bisa WA Ibu ya. Oke, itu tadi kalau dari sisi perencanaan. Setelah ide, kalian membuat analisa. Nah, ini juga yang suka ditanyakan dalam ujian, ya. Yang kedua adalah kita lihat sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Ini Ibu pas awal-awal kelas kita ya, di bulan-bulan awal Ibu sudah bikin di slide-nya juga. Ini Ibu di kelas 10 maupun kelas 11 sama saja ada materi ini. Ini udah pernah kita bahas tapi Ibu ulangin. Jadi sumber daya itu kita sebut ada 6M ya. 6 tipe sumber daya. Yang pertama itu manusia, M-nya, man atau manusia. Jadi kalau kita melakukan usaha, sumber daya manusia itu udah pasti ada. Nggak mungkin mungkin sekarang bisa jadi nggak ada ya, karena udah ada robot atau AI. Tapi tetap aja AI digerakkan oleh manusia. Jadi sumber daya itu pasti ada manusia. Ya, yang pertama manusia. Yang kedua itu adalah money atau uang. Ya, sumber daya dalam usaha udah pasti memerlukan uang. Ya, ini kita bisa dari modal sendiri atau kita kredit di bank, dari koperasi ya, karena kita ini pasti memerlukan uang. Yang ketiga, sumber dayanya itu adalah material. Materi itu adalah fisiknya atau adalah produk itu sendiri yang terbuat dari bahan mentah ya, bahan bakunya yang nanti diolah untuk menjadi produk, itu kita sebut dengan materialnya. Ya, kalau kamu bikin topeng, materialnya itu dari kayu gitu misalnya ya. Bikin wayang dari kulit. Nah, itu materialnya, sudah pasti ada materialnya ya. Kemudian
M lainnya adalah mesin, ya, atau teknologi. Teknologi dalam artian mesin itu bisa jadi kayak lidah buaya tadi memerlukan alat untuk menutup cup. Itu mesinnya, teknologinya, ya. Atau misalnya pengusaha kayu membutuhkan mesin, itu adalah mesin bubut misalnya ya, atau alat pahat ya. Itu juga termasuk teknologi ya, biarpun bukan mesin yang besar. Nah, jadi yang ketiga ini adalah mesin sumber dayanya. Yang keempat itu adalah metodenya, ya. Metode itu adalah cara, mekanisme yang sangat efisien sehingga kita tidak boros, ya. Jadi misalnya kita mau memproduksi kaos, bagaimana caranya, metodenya supaya kita lebih efisien, tidak memakan biaya yang mahal gitu. Misalnya, metodenya adalah, oh saya membuat sekali produksi sebanyak 5 lusin gitu. Karena memang modalnya lebih besar tapi lebih efisien. Karena kalau satuan itu kita biayanya jauh lebih mahal. Itu contohnya ya sebuah metode. Kemudian yang kelima, M-nya adalah market atau pasar. Ya, kita sudah punya produknya, itu kita harus punya pasarnya, ya. Pasar yang untuk kita menjual produk yang sudah kita produksi. Ya, jadi disitulah kita sebut dengan marketnya. Nah, di sini adalah semua yang sudah menjadi sumber daya di dalam sebuah usaha. Oke, jadi ini kalau ditanya kalian juga sudah paham apakah sumber daya tersebut. Oke. Nah, oke, mungkin karena waktunya sudah hampir habis, sampai di sini Ibu tutup dulu. Kita minggu depan insya Allah masih juga di teori. Kita di sini masih ada teori tentang administrasi yang sekilas bisa kalian baca juga ya di kelas 11 itu di halaman 13 dan seterusnya ya, tentang bagaimana surat izin, bagaimana surat menyurat ya, bagaimana transaksi pencatatan. Nah, ini kita akan bahas di minggu depan. Yang pasti nanti bisa kalian lihat ya. Yang pasti untuk kalian ketahui di sini bahwa materi kita itu bisa dibilang secara umum sudah kita pelajari rata-rata ya. Hanya bentuknya berbeda-beda ya. Yang tadi Ibu bilang di sini ya, ada yang kerajinannya beda jenis, terus makanan beda jenis. Yang kalau kalian bisa pelajarin itu, kalian pelajarin sendiri di rumah ya, sebagai PR, ini Ibu sebutkan, yaitu untuk kelas 10, tolong dibaca ya materi yang tentang wirausaha, transportasi dan logistik. Jadi di sini bagaimana membuat wirausaha yang berbasis transportasi dan logistik atau pengiriman barang. Kemudian juga bagaimana membudidayakan tanaman pangan. Ya, ini bisa kalian baca ya untuk sampai minggu depan. Jadi untuk tugas kalian yang makanan bisa kalian selesaikan sebagai penambahan nilai, tapi untuk materi persiapan ujian adalah kalian membaca, PR-nya adalah membaca buku cetak. Ya, untuk kelas 11 ya, di sini buat anak-anak yang di kelas 11 yaitu membaca tema wirausaha produk rekayasa sistem teknik ya, dan budidaya pembenihan ikan konsumsi. Ya, ini 2 materi ini dibaca. Nanti untuk detail halamannya Ibu berikan di grup, PA grup ya, termasuk materi yang barusan, pembiayaan barusan yang sudah kita pelajarin. Oke,
Karena sangat padat sekali, mungkin sesi tanya jawabnya juga bisa kalian tanyakan lewat WA. Kalian kumpulkan saja dulu pertanyaannya. Nanti bisa kita bahas juga minggu depan. Jadi jangan lupa dibaca buku cetaknya. Oke, Ibu Dian juga sudah hadir di sini. Ibu tutup untuk kelas hari ini dengan membaca Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga pelajarannya juga bisa dipahamin dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Pamit dulu. Terima kasih Bu Ci. Ya, sama-sama. Baik, kemudian kita bisa kasih anak-anak jeda 5 menit ya Bu ya. Baru kita mulai insya Allah.